Oke, udah muncul slide-nya? Udah, Kak. Udah ya. Oke, jadi kita akan coba bahas materi apa soal-soal yang belum kita kerjain kemarin-kemarin. Oke, kalau kalian masih ada soal-soal lagi, coba dikirim aja biar kita kerjain. Kita coba ya, kalau nggak salah ini yang ini udah. Nah, ini belum sih ini. Oke, kita coba yang ini deh. Oke, ini sebenarnya mirip kayak yang kemarin, yaitu venturimeter juga, tapi dia tidak kondisinya nggak miring. Kemarin kan miring ya, sekarang kondisinya nggak miring. Oke, di sini namanya venturi juga sama. Oke, dia untuk menghitung kecepatan air. Berarti yang ngalirnya air. Nah, jadi sama kayak kemarin, di sini tuh terdapat dua fluida. Fluida yang pertama, fluida yang tidak mengalir, yang warnanya lebih gelap. Biasanya dia yang lebih berat, seperti ini. Ini yang saya anggap warna biru ya. Ini fluidanya fluida yang tidak mengalir. Berarti adalah yang lebih berat adalah raksa. Sedangkan yang mengalir itu adalah fluida yang lebih ringan. Dalam hal ini yang lebih ringan adalah air. Jadi ini yang ngalir air nih. Kalau kita kasih warna, nah ini adalah airnya. Dia yang mengalir. Ini akan mengisi semua 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 fluida yang statis sama fluida yang dinamis. Bentar. Jadi yang warna pink ini fluida yang ngalirnya yaitu air. Di sini kita punya dua titik, titik satu sama titik dua. Oke. Nah, kalau kita melihatnya secara horizontal ya, kayak kemarin ini adalah fluida yang dinamis. Artinya dia mengalir. Tapi kalau kita melihatnya secara vertikal, lihatnya gini, fluidanya itu tidak mengalir atau dalam kata lain adalah fluida statis. Jadi kita harus lihat dalam dua kondisi, vertikal dan horizontal. Nah, di sini dia minta apa? Yang A turunkan, berarti cuma tuliskan aja ya. Persamaan kecepatan air titik satu dengan menggunakan dinamika fluida dan statika fluida. Jadi dia menggabungkan secara horizontal dan secara vertikal. Nah, kita coba kerjain dulu secara vertikal. Secara vertikal, ini adalah keadaan fluida statis. Kalau fluida statis pasti nggak akan jauh sama tiga hal untuk TPB, yaitu tekanan hidrostatis, hukum Archimedes, sama uh, hukum Pascal. Konsepnya apa? Nah, di sini yang kita pakai adalah persamaan tekanan hidrostatis. Kalau kita anggap kita punya dua titik, titik A dan titik B, oke? Okay? Dan kita anggap kedalaman nol di sini. Titik A sama titik B ada di dalam wadah yang sama, yaitu di pipa U, dan di fluida yang sama, di fluida yang biru, dan di kedalaman yang sama terhadap nol. Maka secara konsep harusnya tekanan di titik A nilainya akan sama kayak tekanan di titik B. Oke. Okay? Tekanan di A rumusnya adalah tekanan permukaan tambah rho GH. Bagaimana cara mencari tekanan permukaan? Gampang. Dari titik A, kita tarik saja garis lurus sampai ketemu titik pembanding di atasnya. Dalam hal ini ketemu titik satu. Berarti titik satu itu sebagai tekanan permukaannya. Berarti P1. Ditambah dari titik satu ke titik A itu isinya fluida yang warna pink. Berarti itu jenisnya adalah air. Berarti rho-nya rho air dikali G dikali berapa kedalamannya?
kedalaman dari titik 1 ke titik A itu adalah Y. Berarti dikali Y. Sekarang PB. B itu adanya di fluida warna biru. Maka permukaannya juga fluida biru dong, yaitu di sini. Nah, anggap aja ini namanya titik B aksen. Berarti permukaannya B adalah B aksen. Berarti sama aja PB aksen. Ditambah, dari B aksen ke titik B itu isinya fluida biru. Berarti raksa, rho Hg. Dikali gravitasi, kedalamannya adalah H. Nah, ternyata fluida B aksen, kalau kita lihat dari gambar ini, dia punya titik atasnya lagi. Kalau kita tarik, kita akan ketemu titik 2. Berarti kalau kita pecah si PB aksen, kalau kita pecah, ini akan sama kayak tekanan di 2 ditambah dari 2 ke titik B aksen itu isinya fluida warna pink, yaitu air. Rho air dikali G dikali kedalamannya. Kedalaman berarti dari sini sampai sini ya. Dan lain adalah Y dikurangin H. Y dikurangin H. Oke. Terus rho Hg dikali G dikali H. Oke. Nah, biasanya yang akan dicari itu adalah perbedaan tekanan, yaitu P1 minus P2. Maka kita akan punya rho air dikali G dikali Y dikurang rho air dikali G dikali H. Ini yang kita buka kurung-kurungan tadi ya. Ditambah rho Hg dikali G dikali H. Terus yang ini pindah ruas ke kanan. Dikurangin rho air dikali G dikali Y. Oke. Kita bisa hilangkan komponen yang sama. Nah, ini sama. Saya kita punya apa? P1 minus P2 sama dengan sama-sama punya GH, berarti GH-nya boleh keluar, dalam kurung rho Hg dikurangin rho air. Oke, inilah persamaan untuk keadaan fluida statiknya. Oke, ini baru secara statik ya, artinya secara vertikal. Sekarang kita kerjakan secara horizontalnya. Secara horizontal, ini adalah fluida yang dinamis atau fluida yang mengalir. Oke, kalau dinamis kita hanya ingat 2 konsep untuk TPB, yaitu apa? Persamaan Bernoulli sama persamaan kontinuitas. Dalam hal ini yang kita pakai karena dia minta persamaan uh, kecepatan, kita pakainya persamaan Bernoulli. Kita bandingkan antara titik 1 dengan titik 2. Kita akan punya P1 ditambah setengah. Yang ngalir siapa? Air, berarti rho-nya adalah rho air, dikali V1 kuadrat, ditambah rho air, dikali G, dikali H1. H di Bernoulli itu ketinggian ya, jangan salah. P2, ditambah setengah rho air, dikali V2 kuadrat, ditambah rho air, dikali G, dikali H2. Karena kita taruh ketinggian nolnya di sini, berarti ketinggian 1 itu 0, ketinggian 2 juga 0. Berarti kita bisa hilangkan rho air GH1 dan rho air GH2. Karena di atas ada persamaan P1 dan P2, kita lakukan hal yang sama. P1 minus P2 itu akan menjadi setengah rho air dikali V2 kuadrat dikurangin V1 kuadrat. Ini adalah persamaan untuk fluida dinamisnya. Nah, biar lengkap, untuk yang dinamis kita pakai juga persamaan kontinuitasnya. Persamaan kontinuitas, yaitu apa?
debitnya. Debit yang mengalir di keadaan 1 harus sama dengan debit yang mengalir di keadaan 2. A1 dikalikan dengan V1 harus sama dengan A2 dikalikan dengan V2. Udah, ini adalah persamaan yang kita pakai di kasus Venturi meter. Jadi secara vertikal, ini adalah keadaan statis, kita pakainya tekanan hidrostatis, dapatlah persamaan 1. Terus secara horizontal, ini adalah keadaan dinamis. Dapatlah persamaan, pakai Bernoulli, dapat persamaan 2. Kalau pakai kontinuitas, dapatnya persamaan 3. Jadi ini adalah 3 persamaan yang kita pakai untuk menjawab Venturi ini. Itu yang A. Yang B sekarang. Jika diketahui rho air adalah 1000 kg per meter pangkat 3 dan rho raksanya itu adalah 13.600 kg per meter pangkat 3. Luas penampang 100 cm itu berarti berapa ya? 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Dan luas penampang 2 A2 50 cm berarti 5 kali 10 pangkat min 3. Oke. Dia bilang juga ketinggian H-nya adalah 8,4. 0,84. Nah, sekarang kita mau cari V1-nya. Nah, sekarang kita gabung-gabungin nih. 3 persamaan tadi kita gabungin karena yang dicari adalah V1, berarti V2 kita ganti. Berarti V2-nya itu adalah A1 dibagi A2 dikali V1. Kita gabungkan ya. Kita gabungin persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Jadi kita punya G, H dalam kurung rho Hg dikurangin rho air sama dengan setengah rho air dikali V2-nya masukin. V2-nya kita masukin berarti dia adalah A1 per A2 kuadrat dikali V1 kuadrat dikurangin V1 kuadrat. Oke, kita masukin. G-nya kita pakai 10 aja. Tadi hanya adalah 0,84. Rho raksanya 13.600. Rho airnya 1000. Setengah. Rho airnya 1000. Tadi A1-nya 10 pangkat min 2. Dibagi 5 kali 10 pangkat min 3. Dikuadratin. Dikali V1-nya kita nggak tahu. Dikurangin V1 kuadrat. Nah, lihat. Yang kita nggak tahu cuman V1. Berarti secara matematik harusnya kita bisa mendapatkan berapa nilai V1-nya. Karena V1 kan itu yang kita mau cari. Kita bisa pakai kalkulator atau kita bisa pakai manual. Oke. Kalau kita pakai kalkulator, kita akan punya seperti ini. Saya hitung dulu kalkulator ya. Berarti kita punya 10 dikali 0,84 dikali dalam kurung 13.600 dikurangi 1000 sama dengan 0,5 dikali 1000 dikali dalam kurung 10 pangkat min 2 dibagi 5 kali 10 pangkat min 3. Dikuadratin dikali X kuadrat dikurangin X kuadrat. Oke. Nah, kalau dihitung kita akan dapat V1-nya itu adalah 8,4. Oke, ini jawaban untuk pertanyaan B. Kita tinggal memasukkan persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3 dalam satu persamaan. Terus pertanyaan C. Apabila kecepatan fluida di kedua titik sama seperti pada keadaan sebelumnya, sama kayak keadaan B,
tetapi cairan merkuri kita ganti dengan cairan lain, berapa tinggi H? Berarti kita balik aja ya. Sekarang V-nya sama, cuman yang diganti adalah Hg sama Rho C. H-nya nggak tahu. Ya udah, kita samain kayak tadi lagi aja. Berarti kita akan punya G dikali H dalam kurung, Rho-nya Rho C dikurangin Rho air setengah Rho air dalam kurung A1 per A2 kuadrat V1 kuadrat dikurangin V1 kuadrat. Kita tinggal masukin aja angkanya. Sekarang H-nya nggak diketahui. Rho C-nya adalah 5.200. Rho airnya 1.000 setengah 1.000. Oke, masukin. A1-nya adalah 10 pangkat min 2. 5 kali 10 pangkat min 3. Kuadrat V1-nya masukin. 8,4. Dikurangin 8,4 kuadrat. Nah, kita cari H-nya. Bisa pakai kalkulator atau manual juga bisa. Kita akan punya 10x dikali dalam kurung 5200 dikurangin 1.000 sama dengan 0,5 dikali 1.000 dikali dalam kurung 10 pangkat min 2 dibagi 5 kali 10 pangkat min 3 kuadrat dikali 8,4 kuadrat dikurangin 8,4 kuadrat. Kita akan dapat nilai H-nya adalah 2,52 meter. Oke. Jadi ini sebenarnya cuma diganti aja raksanya dengan fluida yang berbeda, yaitu fluida C, dan dengan asumsi kecepatannya sama dengan kecepatan pada kondisi B. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Rina, Sirus, Honora, Amelia, Serena, ada? Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita Aku bayar mau dikit lagi ya. tanya. Soal yang belum kita bahas kemarin, yang kebanyakan udah pernah kita bahas sih. Jadi kalau kalian punya soal, boleh dimasukin juga. Kak, mau Ini tanya. udah, ini juga udah kayaknya. Oke, ini juga udah kemarin. Ini udah. Oke, ini gelombang udah. Ini udah, ini udah kemarin. Oke, udah, ini udah kemarin. Udah, udah. Ini juga udah kan ya? Udah yang waktu kita belajar dinamika rotasi. Ini juga udah. Oke, kalian punya soal lagi nggak? Ini kayaknya soal kita udah selesai semua ini. Udah kita bahas semua. Ada soal lagi kalian? Coba dikirim lewat WA grup aja. Oke, coba dikirim soal yang mau kita bahas di WA grup ya. Kayaknya udah semua deh. Soal yang ini udah kena kita bahas semua. Aku boleh tanya nggak, Kak? Oke, coba kalian kirim ya di WA grup. Oke, Kak, aku kenapa? mau tanya. Rina? eh Kalau misalkan di bab fluida ini Kenapa Rina? kira-kira ada. Coba di chat aja Oh, oke, Kak. atau diomongin. Kenapa Rin? Cek, cek Halo, halo. suaraku jelas nggak, Kak? Nggak kedengeran suaranya. Halo Rina? Iya, Kak. Ya, Jelas nggak, Kak? ya jelas jelas sekarang. Kenapa Rin? Oh,
Aku mau tanya Kak, kalau misalkan buat di bab fluidostatis ini kira-kira ada rumus-rumus dasar atau hal-hal yang perlu diperhatiin gitu nggak Kak? Soalnya kan kalau Kalau misalkan fisika tuh suka beda soal, terus kita tuh harus kayak nurun-nurunin lagi si hmm, rumusnya gitu Kak. hmm. Jadi kalau untuk fluida yang pertama kali Rena harus pahami itu ini di soal ini fluidanya ngalir apa enggak dulu. Oke. Nah, kalau udah bisa ngalir atau enggak, kita bisa tahu kita akan pakai apa. Kalau fluida statis untuk TPB cuman belajar tiga. Tekanan hidrostatis, gaya Archimedes, sama hukum Pascal. Tekanan itu kalau dia mintanya tekanan fluida. Kalau Archimedes biasanya dia minta gaya angkat atau kondisi soalnya dalam kondisi terapung tenggelam gitu. Kalau hukum Pascal itu biasanya dikaitkan dengan tekanan yang sama antara dua dua tekanan yang kita berikan akan sama kayak tekanan yang diterima oleh fluida. Nah, kalau dia fluidanya ngalir, dinamis, untuk TPB kita hanya belajar dua subbab, yaitu apa? Yaitu eh, persamaan kontinuitas yang tadi, yang persamaan debit, sama persamaan Bernoulli. Kalau misalkan fluidanya ngalir tapi yang diminta adalah tekanan, itu pasti pakainya Bernoulli. Kenapa? Karena kontinuitas tidak ada informasi tekanan. Kalau misalkan yang diminta adalah debit, nah itu berarti pakainya kontinuitas biasanya. Atau bisa juga pakai Bernoulli, karena dari Bernoulli kita bisa dapat kecepatan. Kecepatan dikalikan dengan luas, jadinya debit. Seperti itu. Ini yang dikirim sama Cirus, bukannya udah kita bahas ya, Cirus ya? Yang ini, yang ujian 3 udah, yang ujian 2 belum ya? Oh, 2 belum nih kayaknya. Yang ujian 2 kayaknya belum, Kak. Belum ya? Oke, coba kita kerjain ya, yang 2 ya. Oke, kita kirim dulu ke WA, ke iPad. Oke, kita coba ya. Kita screenshot. Satu, dua, tiga, empat kayak yang tadi ya. Venturi sering banget keluar. Yang 5 nggak masuk ya, karena 5 itu adalah termodinamika. Untuk eh, tahun ini nggak masuk materi. Kita coba kerjain ya. Kita nomor satu dulu deh. Satu itu ini. Oke. Nah, ini ada inersia ya. Kalau udah ada inersia, pasti dia akan terpengaruh sama yang namanya dinamika rotasi ya. Berarti ini adalah dinamika rotasi. Nah, kita baca dulu. Ada sebuah silinder, dikasih tahu inersianya setengah mr kuadrat. Di mana, jadi inersianya adalah setengah mr kuadrat, di mana masanya itu 1 kilo, dan jari-jarinya adalah 10 cm ubah ke meter, 0,1 meter. Menggelinding. Apa artinya menggelinding? Menggelinding itu artinya dia berputar sambil berjalan, kayak ban mobil. Dengan sudut kemiringan, bidang miring pada kemiringan 60 derajat. Oke, tetanya 60 derajat. 60 derajat. Dilepaskan dari keadaan diam, berarti V0-nya 0, omega 0-nya juga 0, dari ketinggian 2 meter di bagian dasar bidang miring. Dari bagian dasar. Nah, soal dinamika rotasi itu nggak bisa kalau kita cuma baca soal seperti ini. Terus gimana? Dinamika rotasi harus digambarkan. Maka saran saya kalau ada ketemu soal yang nggak ada gambarnya, ya gambarin aja. Oke, anggaplah kayak gini ya. Oke, ini datanya. Kemudian ada sebuah bola. Bolanya kayak gini.
atau silinder sama aja ya. Nah, karena dia bendanya benda kejal, benda tegar itu lihatnya selalu di pusat massa di sini. Oke? Jadi kita ngelihatnya itu selalu dari pusat massa. Berarti tingginya adalah 2 meter dari dasar. Berarti itu dari sini ya. Nah, ini tingginya. Ini tingginya 2 meter. Oke? Nah, ini kondisi awal, kondisi A. Dengan mengambil acuan potensial gravitasi pada bidang miring itu 0, pada dasar bidang miring ya, tentukanlah EK ketika ketinggiannya 0,5 meter dari, kalau dia turun ya, turun setelah ketinggiannya turun sejauh, berarti turun 0,5 meter. Berarti kalau turun 0,5 meter, berarti kan kira-kira tingginya itu jadi 1,5 ya. Bentar. Kan dia turunnya 0,5. Berarti tingginya itu adalah 1,5 meter. Karena dia bilang ketinggiannya turunnya sejauh 0,5 kan? Berarti 1,5 kan? Gitu ya. Oke. Nah, ya udah. Berarti yang diminta apa? Energi mekanik. Oke. Dia minta EMDB gimana? Jadi yang A itu dia minta energi mekanik di titik B itu berapa sih? Nah, pada kasus gerak menggelinding, kita bisa terapkan konsep yang namanya hukum kekekalan energi mekanik. Hukum kekekalan energi mekanik yang menyatakan bahwa energi mekaniknya itu kekal di setiap posisi. Berarti energi mekanik di A akan sama dengan energi mekanik di B. Dengan kata lain, EMB ya sama dengan energi kinetik di A ditambah energi potensial di A. Gitu ya? Karena di soal dia bilang di A itu keadaannya diam, maka kita bisa hilangkan EKA. Yang kita punya energi mekanik di B akan sama kayak M dikali G dikali HA. Berarti energi mekanik di titik B itu adalah masanya 1, G-nya 10 aja. 1 dikali 10, HA-nya 2. Maka dapatlah 20 Joule. Oke? Jadi kalau di gerak menggelinding, kita bisa terapkan kekekalan energi mekanik. Yang B, tentukanlah laju translasi silinder setelah ketinggiannya turun sejauh 1,5. Turun sejauh 1,5 berarti ketinggiannya tinggal 0,5 ya. Betul ya? Gitu kan ya? Berarti dia ada di kondisi yang baru nih. Jadi dia kondisi C. Sini. Oke. Berarti sekarang ketinggiannya tinggal turun 1,5, berarti kan tinggal 0,5 lagi ya. 0,5. Ya udah, dia mau tahu laju tuh V berarti ya. Sama kayak tadi. Kita bisa terapkan bahwa energi mekanik di titik A harusnya sama dengan energi mekanik di titik C. Di A tadi berapa? 20 kan? 20 Joule. Di C ada apa aja? Ada energi potensial C dan ada energi kinetik C. Oke. Nah, karena dia geraknya gerak menggelinding, oke, EK-nya jadi ada 2. Ada EK akibat translasi di titik C ditambah EK akibat rotasi di titik C. Jadi, kalau di gerak menggelinding, EK-nya ada 2. Itu kita masukin. 20 sama dengan MG HC. EK trans itu setengah M dikali VC kuadrat. EK rot itu adalah setengah inersia dikali omega C kuadrat. Nah,
Yang kita masukin deh. Tadi M-nya berapa? M-nya 1, G-nya 10, HC-nya berarti tinggal 0,5 ya, karena dia turun sejauh 1,5 dari 2. Tinggal 0,5. Ditambah setengah, masanya 1, VC yang kita mau cari, setengah, inersianya masukin. Setengah MR kuadrat. Berarti setengah, M-nya 1, R-nya 0,1. Nah, omega C bisa kita ganti. Jadi apa? Jadi VC dibagi R. Oke? Jadi omega itu adalah V dibagi R. Kita bisa hilangin. Ininya hilang sama ini. Jadi kita punya 20 sama dengan berapa ini? 5 ditambah 0,5 VC kuadrat ditambah setengah kali setengah seperempat 0,25 VC kuadrat. Lihat, tinggal satu variabel kan? Kita bisa cari VC-nya, bisa pakai kalkulator, bisa juga pakai manual. Tapi manual biasanya lebih lama ya, teman bisa harusnya. 20 sama dengan 5 ditambah 0,5 X kuadrat ditambah 0,25 X kuadrat. Kita akan dapat VC-nya itu adalah 4,472 meter per second. Oke? Sekarang pertanyaan C. Tentukan besar momentum angular terhadap pusat massa setelah ketinggiannya turun sejauh 2 meter. Berarti dia titik yang baru ya. Titik yang baru berarti dia ada di titik D. Berarti kan kalau udah 2 meter, berarti dia udah di permukaannya. Udah di sini ya. Dia udah nggak punya lagi ketinggian. Ya udah. Berarti kita harus tahu dulu yang namanya momentum apa namanya? Momentum angular tuh apa sih? Momentum angular itu simbolnya L. Rumusnya ada 2. Bisa pakai inersia dikali omega, oke? Atau bisa pakai R cross momentum. Nah, ini boleh yang mana aja? Atau sama aja ini apa? R dikali MV. Nah, berarti kan mau nggak mau kita harus mencari omeganya di titik D atau kecepatan di titik D ya. Terserah mau pakai yang mana. Sama kayak tadi konsepnya, energi mekanik di titik A harus sama dengan energi mekanik di titik D. Di A tadi ada 20, di D kan berarti harusnya ada EPD ditambah EKD. Karena di D itu udah nggak punya ketinggian, kita bisa coret EPD-nya. Jadi kita punya 20. Nah, karena dia menggelinding, EK-nya ada 2. Setengah M VD kuadrat ditambah setengah inersia omega D kuadrat. Oke? Nah, saya tinggal pilih mau mencari omeganya atau mencari V-nya. Oke? Kalau saya misalkan mau cari V-nya, boleh. Berarti tadi M-nya 1 ya. Nah, VD-nya kita nggak tahu. Oke? Setengah, masukin inersianya. Setengah M R kuadrat. Omega D sama aja VD dibagi R. Oke? Kita bisa hilangkan ini. Maka kita punya 20 sama dengan 0,5 VD kuadrat ditambah 0,25 VD kuadrat. Kita bisa dapat VD-nya. Berarti VD-nya itu adalah 20 sama dengan 0,5 X kuadrat ditambah 0,25 X kuadrat. Kita akan punya 5,16398. Kalau udah dapat VD-nya, dapatlah momentum sudutnya, yaitu R dikali MVD.
Oke. R-nya adalah jari-jarinya. Berapa jari-jarinya tadi? 0,1. 0,1. Masanya 1. VD-nya adalah 5,16398. Maka kita akan dapat 0,516398. Satuannya apa? Satuannya kan momentum sudut tuh R kali P. P sendiri kan satuannya kilogram meter per sekon. Ini P dikali R. R sendiri meter. Berarti sama aja kilogram meter kuadrat second. Itu sama aja ini 0,516,398 kilogram meter kuadrat per sekon. Oke. Jadi kita harus tahu dulu momentum angular atau momentum sudut itu rumusnya apa. Momentum angular itu ada dua rumus. Bisa I kali omega, bisa R kali P. Kalau kita mau pakai I kali omega, maka kita cari omega D. Maka kalau cari omega D, kan hubungannya gini ya. VD itu adalah omega D dikali R. Jadi yang diganti VD-nya. Kalau kalian mau pakai R dikali P atau R dalam kurung M kali V, maka yang dicarinya V. Maka yang diganti omega D-nya. Tinggal pilih aja. Oke? Soal nomor 2. Nomor 2 itu ini. Oke, soal nomor 2 itu berkaitan sama osilasi. Kalau kita baca ya, karena pegas. Kalau pegas atau bandul itu osilasi. Oke. Pegas dikaitkan dengan beban 300 gram. Berarti massa yang dikaitkan adalah 0,3 kg. Akibatnya pegas mulur. Ada perubahan delta Y-nya sebesar 2,5 cm tuh berarti kayak 10 pangkat min 2 ya, meter. Ini kondisi setimbang. Oke. Kalau setimbang itu bukan osilasi ya, kesetimbangan biasa. Osilasi itu adalah dia mengganggu keadaan setimbangnya. Jadi dari keadaan setimbang tadi diganggu dengan cara ditarik atau ditekan. Nah ini. Setelah itu beban ditarik sejauh 5 cm. Terus dilepaskan. Berarti apa? Kalau kita tarik 5 cm, maka benda akan bergerak berosilasi paling jauh 5 cm kan? Berarti itu adalah amplitudonya. 5 cm itu 0,05 meter. Oke. Dia mau fungsinya adalah seperti ini. Fungsi amplitudonya adalah YM itu amplitudo. Dia maunya cos omega T ditambah fase awal. Nah, ini baru tahap osilasinya. Oke. Yang pertama dia minta adalah berapa nilai konstanta pegasnya. Nah, kita lihat dari keadaan setimbang. Kan awalnya gini nih, pegasnya nih. Ketika dia tidak ada beban, pegasnya kayak gini kan. Ketika kita kasih beban, yang terjadi adalah pegasnya akan nambah panjang. Nambah panjang sejauh delta Y. Nah, pada kondisi ini, kondisi setimbang. Coba lihat ada apa aja. Ada massa, berarti dia punya mg. Karena ada pegas ketarik ke bawah, maka muncul gaya pegas ke arah atas. Gaya pegas. Oke. Ya udah. Berarti pada kondisi setimbang, kita bisa bilang adalah sigma Fy-nya sama dengan 0. Berarti apa? Gaya pegasnya dikurangin dengan mg harus sama dengan 0. Berarti gaya pegas harus sama dengan mg. Gaya pegas rumusnya K kali delta Y. Kenapa? Karena sumbu Y ya. M dikali G. Berarti nilai K-nya adalah massanya 0,3, G-nya 10, delta Y-nya adalah 2,5 dikali 10 pangkat min 2. Kita masukin, boleh dihitung pakai manual atau pakai kalkulator juga boleh. Berarti 0,3 dikali 10 dibagi 2,5
kali 10 pangkat min 2. Kita akan dapat 120. Satuannya K adalah Newton per meter. Jadi pertanyaan A didapatkan pada kondisi setimbang. Sekarang pertanyaan B. Tentukanlah amplitudo, frekuensi omeganya sama fase awal. Oke, kalau yang B kan udah tahu ya, amplitudonya karena ditarik sejauh 5 cm, berarti A-nya adalah 0,05 meter. Kalau omeganya apa? Kalau pegas, omega pegas itu adalah akar dari K dibagi M. K-nya itu adalah 120, M-nya itu adalah 0,3. Maka dapatlah omeganya itu adalah akar 120 dibagi 0,3. 20 radian per second. Terus minta apa lagi? Minta fase awal. Fase awal tuh bisa gini, sama aja ya. Fase awal tuh nggak ada rumusnya. Kita harus masukin ke persamaan awalnya. Jadi dia maunya apa? YT sama dengan YM. Maunya pakai cos ya. Cos omega T ditambah fase awal. Nah, kita udah tahu kalau YM-nya adalah 0,05. Omeganya kita tahu 20. Tinggal cari fase awalnya. Nah, fase awal itu tergantung kita mau bikin keadaan awalnya kapan. Nah, ada informasi ini nih. Diketahui awal pengamatan. Berarti ketika T sama dengan 0, gerak osilasi dilakukan saat benda pada keadaan setimbang. Oke. Jadi, kita bisa tahu apa? Dari informasi itu, ketika T-nya sama dengan 0, pada keadaan setimbang itu berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, kita masukin ke persamaan di atas. 0 sama dengan 0,05 dikali cos. T-nya 0 ya. Cos fase awal. Berarti cos fase awal nilainya adalah 0. Cos yang hasilnya 0 berapa? Cos yang hasilnya 0 itu ada 2 ya sebenarnya. Ada di kuadran 1 sama di kuadran 4. Kuadran 1 itu cos yang hasilnya 0 itu adalah pi per 2. Kuadran 4-nya cos yang hasilnya 0 itu adalah berapa ya? Pi per 2 tambah pi, 3 pi per 2. Oke. Nah, jadi ini kurang lengkap nih. Kenapa? Karena tidak ada informasi tambahannya. Jadi pilihannya antara dua ini. Kan kalau kemarin kan lengkap karena ada informasi kecepatan ya. Ini nggak ada. Ya udah tinggal pilih antara ini atau ini aja. Biasanya kalau nggak dikasih tahu, kita ambilnya yang terkecil. Yang pi per 2 aja. Oke. Nah, terus pertanyaan C. Energi kinetik benda saat simpangannya setengah amplitudo. Jadi dia minta EK-nya berapa? EK-nya berapa saat simpangan tuh Y. Y-nya sama dengan setengah amplitudo. Kita harus tahu dulu, EK sendiri rumusnya apa sih? EK sendiri itu rumusnya adalah setengah M V kuadrat. Tadi kan kita tahu fungsi Y-nya adalah YT-nya berarti Y0-nya 0,05. Cos 20T ditambah kita bilang terkecil adalah ya pi per 2. Nah, dari sini kita bisa mencari fungsi V. Karena V itu adalah D per DT dari Y. Y sama aja 0,05 dikali 20 dikali negatif sin 20T ditambah pi per 2. Oke. Ini kita punya jadi berapa ini? 5 kali 2, 1 ya. Min 1 sin 20T ditambah
Pi per 2. Oke, kita punya fungsi V-nya sekarang. Kalau kita udah punya fungsi V-nya, berarti kita bisa mengetahui EK-nya. EK-nya berarti setengah massa dikali V kuadrat. Setengah. Tadi massanya berapa? Massanya 0,3 dikali V-nya. Min 1 dikali sin 20T ditambah Pi per 2 kuadrat. Berarti berapa? 0,15 dikali sin kuadrat 20T ditambah Pi per 2. Ini EK-nya. Masalahnya adalah kita nggak tahu berapa nilai sin kuadratnya. Tapi di soal ada informasi. Dia minta ketika Y-nya sama dengan setengah dari amplitudo. Sama aja berapa? Tadi kan A-nya itu adalah 0,05 ya. Berarti sama dengan 0,025. Nah, tinggal kita masukin ke fungsi Y. Kan Y-nya ini ya. Berarti 0,025 sama dengan 0,05 dikali cos 20T ditambah Pi per 2. Berarti cos 20T ditambah Pi per 2 itu nilainya setengah. Nah, yang kita butuhkan sinnya. Ya udah tinggal kita bikin segitiga aja. Kalau kita anggap ini sudutnya adalah berapa? 20T ditambah Pi per 2. Cosnya berarti ini 1. Cosnya berarti ini 1, ini 2. Berarti ini adalah akar 3. Berarti kalau kita tahu nilai cosnya setengah, berarti nilai sin dari 20T ditambah Pi per 2 hasilnya adalah akar 3 per 2. Gitu ya. Berarti EK yang diinginkan itu adalah 0,15 dikali akar 3 per 2 kuadrat. Sama aja 0,15 dikali 3 dibagi 4. Kalau kita hitung, kita akan punya... Bentar ya. Kalau kita punya, kita akan dapat mana kalkulatornya? 0,15 0,15 dikali 3 dibagi 4. Maka dapatnya adalah 0,1125. Satuannya adalah joule. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak kalian? Reina, Cyrus, siapa? Serenade, Amelia, ada pertanyaan? Ada? Halo, Aman, Kak. Reina? Apa? Aman, Kak. Aman ya? Oke, jadi ini masuknya materi namanya osilasi. Kemudian nomor 3-nya, kita coba lihat. 3-nya, oke. Ini ada tali, ada pegas ya. Tali biasanya gelombang. Pegas biasanya osilasi. Ini gabungan nih. Gabungan antara osilasi dan gelombang. Kita coba baca dulu. Ada sebuah balok digantung dengan dihubungkan dengan tali, panjang talinya 8 meter. Balok kemudian bergetar dengan amplitudo 0,1 meter dan periode sebesar 6 sekund. Pada detik ke-0, detik ke-0, posisi Y sama dengan 5. Berarti Y saat 0
itu adalah 0,05 meter dan sedang bergerak ke arah Y positif. Artinya apa? dy per dt saat 0 sedang bernilai positif. Oke. Ini Y itu berarti ini ya, apa? Ini si baloknya itu adalah, balok itu berarti pegasnya, itu berarti osilasinya. Oke, sedangkan tali itu gelombangnya. Dikasih tahu lagi apa? Lambdanya. Lambda pasti dari tali ya. Terus dia ada informasi apa lagi? Gelombangnya, arah rambat gelombangnya itu ke arah X positif dengan lambdanya sebesar 0,6 meter. Oke, yang A. Mintanya V rambat. Masih ingat kan V rambat rumusnya apa? Bisa pakai lambda kali frekuensi, bisa pakai lambda per periode, bisa pakai omega per K. Oke. Nah, kalau gelombang tali, khusus untuk gelombang tali, selain bisa pakai rumus V rambat di atas, kita juga bisa pakai rumus V rambat yang lain. V rambatnya bisa pakai akar dari tension dibagi dengan mu. Oke. Di sini kita punya informasi apa? Kita punya panjang tali, punya amplitudo, punya periode ya. Ada juga lambda kan? Ya udah berarti V rambatnya tinggal kita pakai lambda dibagi periode. Lambdanya 0,6, periodenya 6. Sama aja 0,1. Satuannya meter per second. Itu yang A. Yang B, persamaan simpangan. YT fungsi waktu. Nah, simpangan itu kalau dia si balok itu berarti dia adalah apa namanya? Fungsi osilasi ya. Berarti apa fungsi osilasinya? YT sama dengan amplitudo. Dia mintanya sin atau cos? Dalam bentuk sin ya. Berarti sin omega T ditambah fase awal. Oke. A-nya kita udah tahu tadi ya. Amplitudonya adalah 0,1 sin. Omeganya tahu nggak? Omega itu dapat dicari pakai, selain pakai akar K per M. Ini kalau untuk pegas doang ya. Nah, bisa juga omega cari pakai 2πf atau 2π per T. Ini untuk secara umum. Karena kita nggak punya nilai konstantanya, kita pakai 2π per T aja ya. 2 dibagi 6. Sepertiga. Sepertiga pt ditambah fase awal. Nah, tinggal cari fase awalnya. Nggak bisa nyari fase awal pakai rumus, tapi dari keadaan awal soal. Itu soalnya bilang apa? Ketika detik ke 0, Y saat 0 itu nilainya adalah 0,05. Masukin ke yang atas. 0,1 sin. T-nya 0 ya. Sin fase awal. Berarti sin fase awalnya nilainya setengah. Sin yang hasilnya setengah ada 2. Ada di kuadran 1 sama di kuadran 2. Di kuadran 1 yang nilainya setengah itu sin 30 derajat. Atau dalam bentuk radian adalah pi per 6. Di kuadran 2 yang setengah itu adalah 150 derajat atau 5 V per 6. Berarti kita punya 2 opsi jawaban untuk menentukan mana yang benar. Kalau tadi kan kita pilih yang terkecil karena nggak ada pilihan lain ya. Nggak ada informasi lain. Nah sekarang dia ada informasi. Ini informasinya. dy per dt-nya harus positif. Nah kita masuk yang namanya tahap cross check. Cross check. Oke. Saat T sama dengan 0, dy per dt saat X-nya 0 harus bernilai positif. Kita cek dulu dy per dt-nya. Ini kan fungsi Y.
Ini fungsi Y-nya nih. Fungsi Y kita udah punya nih, ini Y-nya. Berarti dy per dt-nya itu adalah 0,1 dikali sepertiga V dikali cos sepertiga VT ditambah fase awal. Berarti sama dengan 0,1 per 3 V dikali cos sepertiga VT tambah fase awal. Tinggal kita masukin nih ke sini. Positif sama dengan 0,1 per 3 V dikali cos. T-nya 0, cos fase awal. Berarti supaya positif, cos fase awalnya harus positif. Cos yang hasilnya positif itu ada dua, yaitu di kuadran 1 dan di kuadran 4. Nah, kita tinggal lihat. Tadi kan pilihnya ada dua nih, kuadran 1 atau kuadran 2. Setelah kita cross-check, ada lagi 1 atau 4. Berarti yang benar adalah yang sesuai dengan dua-duanya. Berarti yang benar adalah kuadran 1. Berarti di soal ini, kesimpulannya, fase awalnya yang sesuai adalah Pi per 6. Karena dia memenuhi dua syarat yang diberikan. Oke, kayak gitu ya. Kalau yang tadi kita nggak bisa nentuin yang mana yang benar. Karena nggak ada data untuk cross-check-nya. Biasanya kalau nggak ada data untuk cross-check, kita ambil yang terkecil aja, biasanya. Oke, sekarang pertanyaan C-nya. Simpangan gelombang. Nah, gelombang ya sekarang ya. Sekarang fungsi gelombangnya. Fungsi gelombang. Oke, Simo Y juga. Tapi gelombang itu X, T. Ada amplitudo. Boleh sin, boleh cos. Kita samain aja. Tadi kita maunya apa? Sin kan ya? Sin. Nah, karena di soal dia bilang merambat ke sumbu X positif. Kalau merambat ke positif berarti tanda K sama tanda omega harus beda. Kalau K-nya positif, maka omeganya harus negatif. Oke. Nah, tadi A-nya udah tahu. A-nya itu 0,1 sin. Nah, K-nya berapa? K itu rumusnya adalah 2V dibagi lambda. Tadi lambda tahu ya, lambdanya 0,6. Berarti 2V dibagi 0,6. 20 bagi 6, 10 per 3. Berarti 10 per 3X dikurang. Omeganya sih berapa? Sepertiga pi. Sepertiga pi T. Nah, fase awalnya masukin pi per 6. Satuannya meter. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Reina, Sirus, Melia, Serenet, ada? Ada pertanyaan? Sonora, ada? Halo, 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 ada pertanyaan nggak? Reina, Sirus, Amelia, Serenet, Sonora, ada? Nggak ada, Kak. Ada? Ada? Tirus? Nggak ada, Kak. Aman. Aman ya? Oke, jadi soal nomor ini menggabungkan antara gelombang dengan osilasi. Kenapa? Karena ada tali bisa pakainya gelombang, osilasi itu akan ada pegas. Kita coba lihat lagi nomor selanjutnya, nomor 4. Nomor 4 ini sebenarnya sama kayak yang tadi ya. Ini apa? Aplikasi fluida venturimeter. Ini sama kayak tadi. Kita harus lihat dalam dua konsep. Oke? Nah, sama kayak tadi, ini konsepnya. Ini yang mengalir adalah yang berat. Karena air cuma 1000, raksa ini maksudnya bukan M minyak ya. Raksanya 13.600, berarti yang ngalir adalah air. Maka kalau kita lihat secara horizontal, ini adalah fluida yang dinamis.
fluida dinamis. Tapi kalau kita lihatnya secara vertikal, ini adalah fluida yang statis. Jadi dia penerapan dua konsep. Jadi yang dinamis adalah secara horizontal, secara vertikal dia adalah statis. Nah, ada informasi apa kita punya? Kita punya informasi luas penampang 1, 40 cm berarti sama aja 40 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Luas penampang 2, 10 cm, 10 kali 10 pangkat min 4. Oke. Debit yang keluar, Q. Q-nya adalah 6 kali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3 per sekon. Oke. Ada rho air 1000 dan rho raksa 13.600. Oke. Yang diminta adalah kecepatan aliran air pada bagian A1 dan A2. Berarti yang A itu adalah kondisi dinamis ya, berarti secara horizontal. Secara horizontal, karena dia mengalir. Itu adalah fluida yang dinamis. Untuk TPB, dinamis, untuk kita hanya belajar 2. Persamaan kontinuitas sama persamaan Bernoulli. Karena di soal ini ada informasi debit dan ada informasi luas area, kita bisa pakai persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas. Apa? Debitnya harus sama dengan debit di 1, harus sama dengan debit di 2. Gitu kan ya? Berarti debitnya kan 6 kali 10 pangkat min 3. Sama dengan A1 dikalikan dengan V1. Maka dapat dong V1-nya 6 kali 10 pangkat min 3 dibagi 40, 10 pangkat min 4. Kalau dihitung, kita akan punya bentar. 6 kali 10 pangkat min 3 dibagi 40 kali 10 pangkat min 4. Dapatnya adalah, berapa dapatnya? Oh, nggak mau. 3,2, 1,5. Oke. Dengan cara yang sama, kita bisa cari V2. 6 kali 10 pangkat min 3 sama dengan A2 kali V2. Berarti V2-nya adalah 6 kali 10 pangkat 3 dibagi 10 dikali 10 pangkat min 4. Maka dapatlah 6. Oke, gampang ya. Sekarang pertanyaan B. Jika sumbu utama pipa berada pada garis lurus, horizontal. Maksudnya gini loh. Maksudnya adalah titik tengahnya itu sebagai titik horizontal ya. Oke. Kita anggap aja ini adalah ketinggian 0 atau kedalaman 0 sama aja. Nah, yang diminta adalah perbedaan tekanan antara 1 dengan 2. Tekanan dapat dicari, dapat kita lihat secara horizontal dengan menggunakan hukum persamaan Bernoulli, atau juga bisa kita lihat secara vertikal dengan menggunakan persamaan hidrostatis. Oke. Karena kita sudah punya informasi kecepatan, kita pakai saja persamaan Bernoulli. Oke. Kita bandingkan, berarti kita punya P1 ditambah setengah, yang ngalir adalah air, dikali V1 kuadrat, ditambah rho air, dikali G, dikali H1, P2 ditambah setengah, rho air, dikali V2 kuadrat, ditambah rho air, dikali G, dikali H2. Kalau kita misalkan ketinggian 0 di tengah, maka ketinggian 1
0. Ketinggian 2 juga 0. Oke. Kita kerjakan. Oke. Nah, yang diminta tadi apa? Perbedaan tekanan. Berarti dia minta P1 minus P2 sama dengan setengah rho air dikali V2 kuadrat minus V1 kuadrat. Berarti setengah rho airnya 1000, V2-nya tadi 6, berarti 6 kuadrat dikurangin V1-nya 1,5. Kita akan punya P1 minus P2 sama dengan, ya, pakai kalkulator bisa, atau pakai manual juga bisa. 0,5 kali 1000 dikali dalam kurung 6 kuadrat dikurang 1,5 kuadrat. Kita akan punya 16875. Satuannya tekanan Pascal. Oke. Nah, sekarang yang C. Tinggi dari H. Tinggi H itu kan berarti kan dia lihatnya secara horizontal, secara vertikal ya. Secara vertikal, ini adalah keadaan statis. Secara vertikal. Ini adalah fluidanya fluida statis. Maka kita bisa terapkan konsep fluida statis. Antara tekanan hidrostatis atau hukum Archimedes atau tekanan hukum Pascal. Karena sebelumnya kita udah punya perbedaan tekanan, kita bisa gunakan yang namanya tekanan hidrostatis. Konsepnya apa? Tekanan hidrostatis, konsepnya itu adalah dua titik yang berada pada kedalaman yang sama, di fluida yang sama, dan di wadah yang sama, akan memiliki tekanan yang sama. Kalau kita ambil dua titik, titik A di sini, dan titik B di sini. A sama B berada di wadah yang sama, berada di kedalaman yang sama, dan berada di fluida yang sama. Maka secara konsep harusnya tekanan di A itu sama persis dengan tekanan di B. Tekanan di A itu apa rumusnya? Tekanan permukaan tambah rho GH. Permukaannya A mana nih? Ini kita anggap 1 ya tadi ya. Ini 1, ini 2. Karena A itu ada di fluida yang warna putih atau air, maka permukaannya pasti permukaan air. Yaitu adalah titik 1. Berarti kalau kita masukin tekanan permukaan A itu adalah P1. Oke. Dari titik A ke titik 1 ke A itu isinya fluidanya warna putih ya. Berarti fluidanya fluida air. Rho-nya rho air dikali G dikali HA. HA itu kedalamannya. Dari 1 ke titik A. HA. Oke. Sekarang B. Mana permukaannya B? Karena B ada di raksa, pasti permukaannya adalah permukaan raksa. Tarik sampai ke permukaan. Oke. Ketemu titik sini. Anggap aja ini namanya B aksen. Berarti tekanan permukaan di B adalah PB aksen. Ditambah dari B aksen ke titik B itu raksa isinya. Berarti rho-nya adalah rho raksa dikali G. Berapa kedalamannya? H kecil. Oke. Ternyata B aksen ada lagi permukaan atasnya. Permukaan atasnya dari B aksen itu adalah titik 2. Maka kita bisa tulis ulang PB aksennya menjadi P2 ditambah dari titik 2 ke B aksen isinya fluida yang warna putih. Berarti rho-nya rho air dikali G dikali kedalamannya adalah H1 min H. H1 min H. Oke, ditambah rho raksa G kali H. Karena sebelumnya kita punya P1 min P2, kita sederhanain. Jadi kita punya P1 minus P2 sama dengan rho air dikali G dikali H1 dikurangin
Rho air dikali G dikali H ditambah rho raksa dikali G dikali H dikurang. Yang ini pindah kok HA ya. HA. Nah, kok HA min H. Salah. Ini H1 HA. Berarti ini HA, ini H. Nah, ini kita pindah ke sini nih. Kita punya ntar rho air G dikali HA. Oke, kita eliminasi yang sama HA, HA. Jadi kita punya ntar P1 minus P2 sama dengan sama-sama ada GH dalam kurung rho raksa dikurangin rho air. Tadi P1 min P2 adalah 16.875. G-nya 10, H-nya yang dicari, rho raksa 13.600, rho airnya 1.000. Oke, kita cari. Bisa pakai kalkulator, 16.875 sama dengan 10X dikali 13.600 dikurang 1.000. Maka dapatlah hanya itu adalah sekitar 0,133928 meter. Oke, seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan untuk materi Venturi? Ini udah berkali-kali ya, sering keluar banget ya, Venturi meter. Jadi konsepnya adalah kita harus tahu kalau secara horizontal ini adalah keadaan dinamis, secara vertikalnya adalah keadaan statik. Ada yang ingin ditanyakan? Reina, Cirus, Amelia, Cerenet, Sonora? Nggak ada? 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 Ada yang nanyain nggak? Udah paham belum? Halo, halo. Halo, halo. Halo, halo. Halo. Ada yang ingin ditanyain nggak kalian tentang materi yang ini? Oke. Oke, ada soal lagi nggak? Ini kayaknya soalnya udah beres semua nih. Ada soal lagi yang kalian mau tanya? Coba dicari lagi soal yang kita belum bahas. Dikirimin ke WA ya. Karena semua soal yang kalian kasih kemarin udah kita bahas semua. Coba dicari lagi. Ada soal yang belum kita bahas nggak? Kalau ada, coba kirim ke WA grup ya. Coba ada soal lagi nggak? Atau ada yang kalian ingin tanya untuk materi? Oke. Yang lain ada? Selain dari Cirus, yang lain dari Cerenet, dari Sonora, dari Reina, dari Amelia ada? Jadi kalau kalian ketemu soal ujian, soal fisika dasar, kan harus pahami dulu ini materi apa. Karena kalau kalian nggak tahu materinya, kita akan susah nih nentuin mau pakai rumus apa. Kalau fluida, intinya adalah kita harus tahu ini fluidanya dalam kondisi apa. Kondisi ngalir apa kondisi diam. Karena kalau ngalir, kemungkinan cuma ada dua untuk di TPB, yaitu kontinuitas atau Bernoulli. Tergantung yang diminta apa dan yang dikasih tahu apa. Kalau dikasih tahunya debit dan luas area, terus yang dimintanya adalah kecepatan, pakai kontinuitas sudah cukup. Tapi kalau tiba-tiba fluidanya dinamis tapi yang diminta adalah tekanan, nah itu nggak bisa pakai kontinuitas. Karena kontinuitas nggak ada hubungan sama tekanan. Kita harus pakai yang namanya Bernoulli. Nah, kalau fluidanya statis, tidak mengalir, untuk TPB cuma belajar 3, yaitu adalah tekanan hidrostatis, Archimedes, sama hukum Pascal. Tekanan hidrostatis kalau yang diminta adalah tekanan pada titik tertentu.
di kedalaman tertentu. Itu tekanan hidrostatis. Kalau Archimedes sebenarnya kalau kondisinya adalah bendanya tuh tenggelam, terapung, atau melayang. Dan yang diminta adalah gaya angkat atau gaya apung. Nah, kalau hukum Pascal jarang keluar sih, tapi hukum Pascal itu berkaitan sama tekanan yang diterima akan sama kayak tekanan yang diberikan ke fluida. Jadi ntar P1 sama dengan P2. Oke. Ya, ada lagi pertanyaan? Reina, Sirus, Amelia, soal-soal juga boleh. Soal apa juga boleh. Yang kalian masih bingung. Nah, yang susah itu justru adalah materi UTS. Karena materi UTS itu nyambung. Kalian harus paham semua semua konsepnya. Karena kalau kalian nggak paham, terutama misalkan gaya deh, kalian nggak bisa buat diagram gaya. Nah, itu akan sulit. Karena kalau diagram gayanya salah, pasti yang lain juga salah. Karena diagram gaya salah, pasti yang lain juga pasti akan salah. Jadi harus benar-benar dipahami. Oke? Ada lagi? Sonora, Serenet, yang materi yang ingin kita bahas. Kalau ada, coba dikirim aja. Kita mau lihat soal seperti apa. Coba ada nggak soal yang kalian ingin bahas? Kak, boleh bahas gerak melingkar gak? Gerak melingkar tuh dinamika rotasi yang tadi. Iya. Ada soalnya nggak? Bentar aku lihat, Kak. Oke. Jadi gerak melingkar tuh ada dinamika rotasi, ada kinematika rotasi. Kalau kinematika berarti cuman belajar si itunya doang, apa? Eh si siapa itunya? Si si theta, omega sama alfa. Jadi kalau dinamika rotasi berarti kita belajar eh torsi, belajar momentum sudut dan lain-lain. Oke, coba kalau ada soalnya kita bisa bahas Aku yang nggak dinamika rotasi nggak juga bisa. ketemu soalnya, Kak. Yang lain ada nggak? Tapi Soal yang lain? Soal juga aku ada kalau nggak soal, soal tapi dia bukan soal ujian gitu, Kak. Dia cuma contoh soal dari dosen. Cuma aku nggak paham cara ngerjainnya gimana, coba Kak. kayak gimana? Coba foto dulu deh. Kirim ke WA coba. Kita lihat dulu. Maksudnya apa? Coba ada. Lihat. Oke. Sebuah benda bermassa M bergerak di atas permukaan benda yang fix. Jari-jari benda tersebut lepas kontak dari bola. Oke. Oke, dari lepas kontak pada sudut theta berapa theta? Oh, ini mah lebih ke ya ini sih dinamika. Jadi kalau yang dikasih sama Sirus, jadi kayak ada apa ini bentuknya bola ya, bentuk dari itunya, bentuk dari apa sih? Salah bentar. Bentar. Eh, oke, bentuk dari si siapa? Si apa si si apa namanya si itunya tuh bola. Bentuk dari permukaannya, bukan. Nah, ini kalau kita gambarnya ada bagus ya, kita bagusin dulu gambarnya. Ini titik tengahnya. Oke. Nah, awalnya itu ada benda. Bendanya tuh ada di sini awalnya. Oke. Bendanya punya massa M. Kemudian bendanya tergelincir. Tergelincir, anggaplah sampai di titik sini. Nah, ketika di titik sini, bendanya itu tepat akan lepas kontak dari si siapa?
si lintasannya. Oke. Ini bisa kita kerjakan pakai energi atau kita kerjakan pakai dinamika. Coba kita pakai dinamika dulu deh. Berarti kan sini dia punya apa? Di sini dia punya mg dan ada gaya normal. Oke. Nah, kalau di sini gimana? Di titik ya dia mau lepas kontak, di sini dia ada mg dan di sini ada gaya normal. Oke. Nah, kita mau tahu adalah berapa sudut tetanya. Kita anggap aja ini jari-jarinya adalah R. Ini juga berarti R ya. Sini. Nah, kita tuh mau tahu sudut tetanya itu berapa sih ketika dia lepas kontak. Oke. Nah, karena si partikelnya itu bergerak melingkar, ini geraknya. Nah, kalau benda bergerak melingkar, maka kalian harus bikin sumbunya itu sesuai dengan arah putarnya. Jadi, kalau kita bikin gerak melingkar, maka sumbu X sama sumbu Y-nya itu harus disesuaikan dengan arah putarnya. Nah, ini kan pusatnya kan di sini ya. Pusat lingkarannya sini kan. Berarti titik sumbunya itu gini. Nah, yang ke pusat itu adalah sumbu X-nya atau sumbu Y, terserah kalian. Jadi kita anggap ini sumbu X deh. Jadi yang ke pusat lingkaran itu kita anggap sebagai sumbu X. Bentar ya, kita gambar dulu. Berarti kita anggap ke sini sumbu X. Dan yang ke sini adalah sumbu Y. Oke? Atau ke bawah juga boleh. Pokoknya harus ada sumbu X atau sumbu Y yang mengarah ke pusat. Nah, kalau kita lihat dari sini, gaya normal udah sesuai kan dengan arah sumbu X, tapi ke arah negatif ya. Jadi nggak perlu diurai. Yang ngaco siapa? Mg. Maka Mg-nya kita urai. Dari buntut mau ke kepala, ada yang ke sini, sama ada yang ke sini. Gitu ya. Kalau ini theta, ini juga theta. Oke. Berarti yang ini adalah Mg. Ini ada gesekan? Nggak ada gesekan kan ya? Nggak ada gesekan ya. Mg cos theta. Yang ini adalah Mg sin theta. Oke. Nah, karena sumbu X itu arahnya ke pusat, maka sigma Fx-nya harus sama dengan gaya sentripetal, FSP-nya. Oke? Nah, ada apa aja di sumbu X? Ada Mg cos theta dikurangin gaya normal. FSP itu apa sih? M V kuadrat dibagi R. Nah, karena ini kasusnya lepas kontak itu kan terjadi saat tidak bersentuhan dengan bidang sentuh. Berarti apa? Gaya normalnya dianggap 0. Berarti kita punya apa? Mg cos theta sama dengan M V kuadrat dibagi R. Kalau kita hilangkan M-nya, oke, kita akan punya G cos theta sama dengan V kuadrat dibagi R. Berarti, untuk mengetahui berapa nilai tetanya, kita harus tahu berapa kecepatan benda saat dilepas kontak di titik B. Oke, jadi kita simpen dulu nih. Sekarang tugas kita adalah mencari berapa kecepatan benda di titik B. Di titik B itu, ini A yang apa aja ya. Berarti kita mencari kecepatan di titik B. Nah, mencari kecepatan paling mudah itu pakai konsep kekekalan energi. Oke, berarti apa? Energi total di kondisi A harus sama dengan energi total di kondisi B. Di A dan di B harus sama ya. Ada apa aja?
ada energi potensial A ditambah, ini kasusnya nggak menggelinding kan, bendanya benda biasa aja ya, benda M kan, nggak ada ukuran jari-jarinya ya, dan ada EK A. Di B ada EPB dan ada EKB. Nah, kalian mau taruh ketinggian 0 di mana nih? Misal, saya taruh ketinggian 0 di sini deh. Di titik tengah. Boleh ya? Saya taruh 0 sini. Berarti, karena di A dia tidak bergerak, maka di A tidak punya EK. Di B punya dua-duanya, bergerak dan punya ketinggian. Berarti di A itu ketinggiannya R ya. M, G, R. M, G. Berapa ketinggiannya B? Dari sini sampai sini. Nah, ini tingginya B. Oke. Caranya gimana? Ini kan jari-jarinya R. Berarti B itu adalah R cos theta. Gitu ya. Kenapa? Karena dia ada di dekat sudut theta. Betul ya? Betul ya? Kalau di dekat pasti pakainya cos kan? Kalau di depan pasti pakainya sin. Berarti ini R cos theta. Eka rumusnya setengah M VB kuadrat. Berarti kita bisa hilangkan M-nya. M, M, M. G, R sama dengan G, R. Cos theta ditambah setengah VB kuadrat. Berarti setengah VB kuadrat itu adalah GR dalam kurung 1 min cos theta. Berarti VB kuadrat adalah 2GR 1 minus cos theta. Nah, dapat nih VB-nya. Kalau VB-nya udah dapat, kita tinggal balikin ke persamaan awal kita. Ini kita copy aja deh. Ini duplikat. Terus yang ini juga tadi duplikat ya. Yang ini juga kita duplikat. Jadi kita masukin ke sini. Duplikat. Tadi kan tujuan kita adalah mau mencari ini kan. Nah, udah deh. Satuin. Berarti kita punya adalah G cos theta sama dengan 2GR 1 min cos theta dibagi R. Kita coret-coret. Kita coret G-nya. Oke. Kita coret R-nya. Jadi kita punya apa? Cos theta sama dengan 2 dikali 1 minus cos theta. Berarti cos theta sama dengan 2 dikurangin 2 cos theta. Pindah ruas. 3 cos theta sama dengan 2. Berarti cos theta-nya itu adalah 2/3. Berarti kesimpulannya theta-nya adalah cos inverse 2/3. Sekitar kalau pakai kalkulator dari kalkulator ya. R cos 2/3. 2/3 itu kalau di kalkulator sekitar 48,19 derajat. Kalau pakai radian 0,841 radian. Jadi ini konsepnya seperti itu. Kalau gerak melingkar, maka sumbu X atau sumbu Y harus ada yang mengarah ke pusat lingkaran. Terserah kalian mau sumbu X atau mau sumbu Y. Oke? Jadi seperti itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Cirus? Ada pertanyaan nggak? Kak. Ya, jadi dia ini sebenarnya lebih ke dinamika dan energi digabungin. Kan bedanya adalah dia gerakannya melingkar. Pokoknya kalau gerak melingkar, sumbu X atau sumbu Y harus dijadiin sebagai titik sumbu yang mengarah ke
pusat lingkaran. Terserah itu mau X atau mau Y. Kalau di soal ini saya pakai sumbu X yang mengarah ke pusat. Oke? Nah, nanti sigma F yang mengarah ke pusat harus kita samakan dengan gaya sentripetal. Karena kalau gerak melingkar itu kan akan sama kayak dengan gaya sentripetalnya. Nah, karena dia ke pusat itu ada mg cos dan normal tapi berlawanan, berarti minus normal. Nah, karena namanya lepas kontak, itu artinya adalah dia tidak menyentuh dengan bidang. Kalau nggak nyentuh bidang, berarti tidak ada gaya normal. Karena gaya normal itu ada karena nyentuh. Paham ya? Oke, ada lagi pertanyaan? Reina, Sirus, Amelia, Keira, Serenet, Senora, ada? Ada pertanyaan? Nggak ada? Udah ngerti sekarang? Udah paham? Ada yang ingin ditanyain? Reina, Sirus, Amelia, Keira, Senora, Serenet, ada? Nggak ada? Halo, halo, halo. Aku aman, Kak. Oke, yang lain? Udah pada ngerti? Oke, karena materi kita sudah nggak ada lagi soal-soal yang saya bahas nih. Ya, sebenarnya udah kita bahas semua sih semua. Jadi semua soal yang kemarin kalian kasih ke saya di pertemuan pertama udah kita bahas semua ya. Udah kita bahas sesuai dengan eh, kumpulan materinya. Jadi kalau kita lagi bahas dinamika, kita bahas dinamika semua, kinematika semua. Terus kita belajar fluida semua dan seterusnya. Jadi kalau saya lebih suka belajarnya tuh per bab kayak gitu. Jadi biar kita tahu variasi apa aja sih yang akan keluar di materi fluida misalkan. Variasi apa sih yang sering keluar di gelombang. Jadi biar kita tahu cara ngerjainnya gimana kalau variasinya berubah-ubah. Karena kalau kita ngerjainnya per paket soal yang per tahun itu, kan di dalamnya kan ada banyak materi ya. Kan kadang suka bingung kan, materi mana nih yang dipakai nih. Karena ini nggak dikasih tahu materi apa. Nah, makanya langkah pertama kalau ngerjain soal fisika adalah kita harus tahu ini materi apa. Oke? Karena udah tahu materi apa, berarti kita bisa kebayang rumus apa yang akan kita pakai. Oke? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, seperti biasa ntar rekamannya akan saya share di YouTube ya. Ntar saya kasih linknya. Untuk catatannya juga akan saya share di grup kita, di WA grup. Oke, mari semuanya untuk materi ini kita selesaikan dulu. Oke, yuk mari semuanya.